Shalom teman-teman, mari kita berkumpul kembali. Kita akan bertemu kembali bersama saya Indri Cipto dan bersama narasumber Pastor Samuel Istanto. Halo. Hari ini kita akan bahas, senang sekali ya kita bisa kembali lagi dalam podcast. Dan hari ini kita akan topik dan bahas yaitu sangat dalam dan relevan, menjadi gereja seperti Bapak, bukan seperti anak sulung ya. Dan kita akan bahas ini adalah dari sudut pandang grace. Bersama saya dan narasumber yang luar biasa. Shalom, apa kabarnya Pak Samuel? Shalom, puji Tuhan, luar biasa. Senang sekali kita bisa berbagi hari ini ya. Puji Tuhan. Kita ada di mana ini? Bukit Alam. Bukit Alam ya, Bandungan ya. Ya. Luar biasa, ini menjadi Bukit Alam, tempatnya indah. Ya. Bisa teman-teman tempat di sini luar biasa ini ya. Langsung saja ya Pak, kita masuk ke dalam, kita ambil dari dasar kisah di mana Lukas 15 tentang anak yang hilang. Tapi ternyata bukan cuma soal kalau kita lihat dari dalam kebenarannya ada dua budaya di dalam satu rumah. Bisa dijelaskan Pak Samuel? Betul sekali. Dalam kisah itu si bungsu dan si sulung ya, kita melihat dua budaya besar. Yang pertama budaya Bapa, itu menggambarkan grace, menggambarkan kasih karunia ya, kasih penerimaan tanpa syarat dan pemulihan. Ya, yang kedua itu budaya anak sulung. Ini menggambarkan hukum atau performa. Semua diukur dari usaha, dari kelayakan, dari perbuatan. Yang menarik, dua budaya ini ada dalam satu rumah. Artinya ini bisa juga terjadi di dalam sebuah gereja. Oh iya, sangat bisa ya kan. Bahkan sering terjadi. Ada orang datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, tapi dia ditemui oleh orang yang bukan berhati Bapa, melainkan sikap seperti anak si sulung ini. Ini menarik. Bagaimana kalau kita bayangkan si bungsu pulang tapi belum ketemu sama bapaknya ya, tetapi malah ketemu kakaknya dulu, bagaimana? Wah ini sangat powerful nih ya. Kemungkinan besar si sulung ini akan menghakimi ya. Dia akan mengingatkan masa lalu si bungsu, kamu ini udah gak bener, kamu udah foya-foya pakai harta ya kan? Kamu meninggalkan rumah, semuanya diungkit. Si sulung ini pasti akan menuntut pembuktian ya kan? Dan dampaknya ini bisa serius loh. Seperti apa Pak Samuel seriusnya? Bisa jadi si bungsu ini akan mundur teratur ya, nggak jadi pulang. Atau dia pulang mungkin dengan mental aku harus melayani dulu, mental budak, bukan mental anak. Nah ini sering terjadi hari ini. Orang mau kembali ke Tuhan tapi dia ketemu sama anak sulung ini dulu gitu. Ketemu sama kakaknya dulu ini yang sulung, yaitu orang-orang yang suka menghakimi. Dalam cerita yang asli justru bapak yang lari duluan ya. Ini sangat tidak biasanya. Ya betul, itu sangat radikal. Artinya apa? Tuhan tidak memberi ruang bagi hukum untuk mendahului kasih. Bapak itu seperti memotong jalur supaya anaknya tidak sempat dihakimi. Jadi urutannya penting ya Pak? Sangat penting sekali, sangat penting ya. Kalau hukum dulu orang bisa mundur. Betul. Kalau kasih dulu orang akan dipulihkan. Pertanyaannya, realisasi apakah setelah si bungsu langsung berubah total? Oh enggak ya. Tapi yang berubah seketika itu adalah identitasnya. Dia enggak langsung berubah dari anak baik. Dia langsung hidupnya teratur, langsung tertib, enggak. Ya. Tapi yang berubah seketika adalah identitas dirinya. Dia langsung dipakaikan jubah kan? Dia dipakaikan cincin. Dia dikasih sepatu. Artinya apa? Dia dipulihkan sebagai anak. Gitu. Ya. Nah, perilakunya gimana? Itu proses. Jadi perubahan itu bukan syarat. Bukan. Dalam grace, dalam kasih karunia, kita tidak berubah supaya diterima. Ya. Tapi kita berubah karena kita sudah diterima. Kalau kita jujur
kadang gereja bisa jatuh ke sikap anak sulung. Itu ciri-cirinya apa, Pak? Oh iya, bisa. Nah, beberapa ciri-cirinya pada umumnya ya, fokus pada kesalahan orang. Dia mencari orang kesalahan. Bahkan orang baru datang dicari, kamu dosamu apa? Kamu sedang mengalami apa? Bukan disambut dulu, ya kan? Dia suka membandingkan, kadang-kadang seperti itu. Oh, kamu kok seperti ini, padahal harusnya seperti ini. Kamu beda ya dengan kakakmu, atau kamu beda ya dengan jemaat yang lain. Nah, ciri yang lain merasa lebih layak. Ya. Merasa lebih layak, aku lebih lama, lebih senior di sini. Nanti kalau ada orang baru, dia mengalami promosi, dipercaya, dia tidak suka. Loh, aku kan orang senior, aku senior. Ya kan? Padahal kalau dia dipilih juga belum tentu mau juga gitu. Dia sulit bersuka cita melihat orang itu dipulihkan. Kalau ada orang dipulihkan, dia malah seperti apa ya, loh kok dia bisa enjoy, kok dia bisa mengalami hidup yang enak. Aku ini yang sudah lama melayani loh, kadang-kadang seperti itu. Kelihatannya rohani, tapi Nah, ya tapi jauh dari hati Bapak. sekarang yang praktis, bagaimana gereja bisa menjadi seperti Bapak? Ada beberapa hal yang perlu gereja lakukan, ya. Pertama, terima dulu, baru nanti prosesnya, ya. Lihat, utamakan identitas dirinya dipulihkan, bukan masa lalu dia, ya. Dekati yang jauh, yang mulai menjauh didekati, yang tidak berani datang mulai didatangi, ya. Mereka diterima terlebih dahulu, lalu bangun budaya untuk pemulihan, ya. Fokusnya di pemulihan, ya. Ajarkan tentang identitas dirinya, ajarkan tentang siapa dia di dalam Kristus. Jadi bukan hanya aturan-aturan seperti itu, ya. Nah, rayakan setiap proses yang dialami, rayakan, hargai setiap proses yang dialami. Dia mengalami pemulihan, rayakan itu, hargai itu. Dia mengalami peningkatan lagi, harga itu, ya. Ini bukan teori ya Pak, tapi harus menjadi budaya. Betul, harus intensional seperti itu. Terakhir ya Pak, mungkin 1% untuk mendengar hari ini, pesan untuk mendengar hari ini apa ya Pak? Ya, kita sebagai orang yang sudah dipulihkan oleh Yesus, kita akan bertemu dengan orang-orang yang bahkan belum pernah bertemu dengan Tuhan, atau dulunya pernah Kristen, pernah percaya pada Tuhan Yesus. Kita perlu menerima dia terlebih dahulu. Kita tidak perlu menilai dia, apalagi kita mengulik, oh apa dosa yang kamu lakukan, oh apa ya perbuatan-perbuatanmu yang selama ini kamu lakukan. Kita ajak dia, kita terima dia secara utuh, kita terima apa adanya, kita pulihkan identitas dirinya di dalam Kristus, kita ingatkan tentang siapa dia di dalam Kristus. Nah kemudian, ya, kita bawa dia, ya, kita ajarkan bagaimana dia mengenal Tuhannya, sehingga apa? Ketika dia mengenal Tuhannya, dia mengenal identitas dirinya, dia akan dipulihkan. Perbuatan-perbuatan di masa lalunya akan tidak berkuasa lagi ketika dia sudah diperbarui akal budinya. Jadi mari kita sebagai gereja, kita menerima siapapun apa adanya. Kita ingatkan pada orang-orang, pada jemaat, orang-orang percaya, kita terima, ya. Identitasnya kita ingatkan. Di dalam Kristus kita sudah dipulihkan. Di dalam Kristus kita sudah dibenarkan. Amin. Di dalam Kristus kita adalah anak, bukan budak. Ya. Nah kemudian apa? Kita bimbing dia. Proses berjalan. Kita hargai setiap proses itu sehingga pas sampai dia pulih dan dia menjadi kuat. Seperti itu. Oke, teman-teman, sekarang sudah jelas apa yang tadi disampaikan dengan Pastor Samuel. Kita mengerti bagaimana hati Bapak dan kita harus memahami ini secara dalam.
Betul, Mas Yung. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Merdeka. Merdeka.